coba deh lu mikir ya kan. Coba lu mikir, bantuin gue mikir lah ya, ikutan mikir lah ya. Komparasi model iPhone ya kan, dan di sini kalau kita ngeliat komparasi gitu kan, ya nih lu bisa lihat varian termahalnya untuk saat video ini dibuat iPhone 12 Pro, dan yang varian termurahnya pada saat ini yang benar-benar varian terbaru itu iPhone 12 mini. Nah, gimana kalau kita compare ya kan antara kedua handphone ini? Dan kalau boleh jujur, gue udah pakai iPhone 12 Pro udah cukup lama, dan kalau boleh jujur juga, gue juga pakai iPhone 12 mini udah cukup lama juga. Kalau boleh jujur juga, semuanya gue pakai bersamaan, dan yang paling berkesan menurut gue yang varian mini. Tapi kalau boleh jujur juga, kalau gue nggak melihara tuyul, gue nggak bisa beli keduanya, men. Nggak, sorry, terlalu jujur gitu. Jadi iPhone 12 Pro ini udah biasa lah ya, kita ngeliatnya kameranya 3, terus ada sensor barunya lagi kan, lidar, terus ya whatever lah ya, mau dipanggil apalah. Dan ini semua ini starting at wah, $999, dan sebelahnya $699. It's bullshit menurut gue ya, buletin aja lah ya, tanggung banget gitu. Satu udah kima banget gitu, dihilangin satu gitu ya kan, tanggung banget tuh buletin ya kan. Jadi dibuletin jadi $10.000, dan yang mininya starting at $700. $1.000 maksud gue, sama $700. Nah, harganya nggak ngotak, otomatis yang didapat juga lebih wah-wah ya kan. Nah, untuk harga nggak ngotak, lu dapetin 3 lensa yang dimana ada ultra wide, terus wide ya kan, wet-wetan lah ya kan, dan paling biasanya telefoto. Dan menurut gue untuk telefoto itu udah biasa lah ya, udah hadir dari zaman bahelu ya, dari iPhone 7 Plus ya kan, 7 Plus, 7 mana ada telefotonya. Dan menurut gue untuk masalah telefoto itu sempat dipertahanin di iPhone XS, sedangkan kalau lo beli iPhone XR ya you nggak bakal dapet men yang namanya telefoto pada saat varian termurah yang versi 10-10an. iPhone X dapet, terus layar gede sedikit XR nggak dapet tapi murah. Yang mau mahal sedikit yang varian S-nya XS ada telefotonya. Nah, untuk zoom-zooman ini bisa 4 kali zoom, sedangkan yang mini 2 kali zoom ya kan. Untuk rekam sampai 60 fps sama, cuman untuk varian mini untuk Dolby Visionnya nggak bisa di 60 fps, cuman mentok di 30 fps kalau lu pengen ngerekam yang Dolby Visionnya. Nah, gue bicarain sensor. Untuk sensor lidar scanner ini ada di iPhone 12 Pro, dan gue ngerasain memang gue foto gelap-gelapan ya kan, sama ya ada lah ya namanya juga ya check in check out ya, check in gitu ya kan, kadang lupa pakai baju atau gimana gitu kan. Nah, itu foto buat gelap-gelapan, ada sensor lidarnya ini berguna banget, jadi gue nunggunya nggak terlalu lama, dan hasilnya itu jauh lebih baik dari varian mini. Gue udah coba bandingin, baiknya itu bukan hal kontras warna yang gimana-gimana, melainkan entah kenapa somehow kalau gue fokusin gitu, kadang iPhone 12 Pro itu jauh lebih gimana gitu. Agak susah sih gue ngejelasinnya. Nah, kalau kita lihat dari layar, kenapa gue bahas layar nih? Sorry, gue nggak bahas PPI-nya, tapi melainkan di sini kalau lo bisa lihat nits-nya lebih tinggi di iPhone 12 Pro, kecuali SDR. Kalau SDR memang ya over brightness banget memang. Dan itu kadang bikin gue puyeng juga kalau lagi di ruangan yang biasa aja, yang B aja cahayanya, dan tiba-tiba begitu untuk versi HDR di layar ya. Kadang orang otak. Jadi menurut gue, kenapa gue bahas layar? Karena tipikal layar di iPhone 12 Pro itu jauh lebih baik untuk dari hal spesifikasi di atas kertas. Kalau di lapangan ya itu ke masing-masing ya kan. Masing-masingnya kenapa? Ada orang yang suka kecil, ada orang yang suka gede. Buktinya ya meskipun layar di mini ini nggak sebaik si 12 Pro, gue tetap aja lebih suka varian mini. Nah, perbedaan nits itu berpengaruh kalau lu ngerekam atau foto di luar ruangan, dan ya lebih kelihatan bagus di iPhone 12 Pro sih layarnya. Tapi itu masalah layar sih. Tapi kalau di hasil ekspor videonya bagusnya sama sih kalau menurut gue. Kalau buat hal video ya. Nah,
Kalau buat spesifikasi kamera yang ditawarkan ya bla bla dan bla bla bla, lu bisa baca sendiri ya, bisa baca kan lo ya kan. Masa masa gua ajarin baca PRO sama dengan Pro terus 1 2 MP sama dengan 12 MP. MP itu apa? MP itu megapiksel. Ya nggak gitu kan ya kan. Lu bisa baca sendiri lah ya. Dan ini kalau kita lihat dari spesifikasi kamera yang ditawarkan, lagi-lagi di sini kalau buat zoom-zooman lu bisa lihat sendiri ada digital zoom up to 10 kali. Jadi iPhone 12 Pro dia bisa digital zoom sampai 10 kali. Dan lu bayangin tuh ya, lu misalnya lagi ngintip ya kan, ya lagi ngintip lah ya, tetangga lagi mandi entah di mana ya kan, di misalnya lu beda 2 blok gitu kan. Rumah lo coba lo tinggiin sikit lah. Gue kalau bangun rumah sengaja rumah gue paling tinggi. Kenapa? Karena biar ya siapa tahu ya gitu. Kanan kiri ada kamar mandi yang gak ada atapnya gitu ya kan. Nah ini nih fungsinya digital zoom itu dipakai lah ya. Minimal ya kan, at least kalau nggak ada optical zoom ya udahlah digital zoom 10 kali tuh cakep. Jadi menurut gue untuk jarak 50-100 meter ya masih tercover lah dengan ya rada-rada enough lah menurut gue. Terus untuk perekaman videonya ini sama-sama 4K, sama-sama bisa 4K di 20 fps, 25 fps, terus di 30 fps, sekarang di 60 frame fps. Dan untuk 4K ini gue benar-benar suka karena Apple sudah banyak memperbaiki untuk kualitas 4K-nya mulai dari varian 6s, ya kayak 6s waktu awal-awal launching itu iPhone 6s dengan kamera 4K yang membangga-banggakan ya gitulah. Dan ini untuk hasil fotonya iPhone 12 mini. Sekarang kita fokus ke hasil kameranya nih, hasil fotonya dan hasil videonya. Oke, di sini lu bisa lihat bahwa lensa lebarnya ini wah, that's way better. Anjay, so Inggris lagi gue keluar nih. Kata-kata orang jelas ya kan. Ini jauh banget lebih baik ketimbang GoPro yang lagi gue pakai, GoPro Hero 7 terus Hero 8 lewat semua. Kalau Hero 9 gua nggak tahu, gue belum komparasi sama yang GoPro paling baru Hero 9, tapi kalau Hero 7 Hero 8 ya mereka lewat lah kalau buat hasil foto. Nah ini gila banget, gue coba foto ya ini udah maksimal sih zoomnya, ya beda lah ya. Lu jangan bandingin lah sama Android yang ada digital sama optical yang ngeri-ngeri gitu ya. Lewat lah, si mini gue ini nggak ada apa-apa ya gitu. Tapi di sini gue coba pengen komparasi sama 12 Pro aja. Jadi di sini kalau lu lihat hasil jepretan iPhone 12 mini yang gue zoom sampai ke maksimal dengan jarak ratusan meter, menurut gue bagus banget nih hasilnya cuy. Seriusan. Ini hasilnya bagus, lu bisa lihat kereta api di capture dengan sempurna. Nah, sejauh itulah keretanya. Permasalahan bagusnya kenapa gue bilang bagus? Karena objeknya sambil jalan tapi nggak ngeblur. Sekarang untuk hasil video. Untuk hasil video lu bisa lihat sendiri, ini gila sih. Ini halus banget. Dan wah cahayanya bagus. Jadi gini, gue lebih suka lensa lebar di iPhone ketimbang di GoPro. Kenapa? Karena untuk di GoPro itu, gue ngomongin GoPro 7 sama 8 ya. Kalau Hero 9 ya udah banyak gimmick-gimmick yang gue suka. Jadi kalau lu nanya, bang bagusan Hero 9 atau iPhone 12 Pro kameranya, tergantung kebutuhan sih. Tapi kalau di compare sama iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro di compare sama GoPro 7, Hero 7, sama GoPro Hero 8, ya gue tetap lebih milih iPhone. Ya itu unggul lah dari segala sisi kalau menurut gue. Nah, lo bisa lihat di sini untuk perekaman videonya dengan lensa lebar ini halus banget nggak kaku. Awan-awannya mendung-mendungnya ya kan tuh dapet ya kan, warna-warna langit-langitnya, ada cahaya matahari sikit-sikit di bagian pojok kanan ya nggak sih. Sayang nggak ada pesawat lewat ya kan. Kalau ada pesawat lewat gue coba zoom gimana gitu, habis itu sniper gitu. Anjir, udah kayak main GTA ya gue ya. Tapi di sini lu bisa lihat untuk kualitas warna yang dihasilkannya ini gila banget menurut gue. Tapi sebenarnya nggak gila sih. Karena emang harganya nggak ngotak cuy, ya kan? Harganya nggak ngotak. Sekarang kita coba zoom-zooman. Untuk zoom-zooman meskipun nggak sesuper Android ya, lah gue nggak usah sebutin tipe apa, merek apa, dan ya iPhone jelas kalah sih kalau buat zoom-zooman. Gue nyerah. Tapi di sini ada yang gue notice kenapa gue buatin videonya. Karena ketika gue zoom, ini biasanya gambar kayak goyang-goyang, hasil video kayak goyang-goyang Tapi ini di maksimal zoom pun hasil videonya halus. Ini yang gue takjub ya kan.
Tapi sebenarnya gue nggak takjub sih, soalnya harganya itu nggak ngotak cuy. Nah ini gue zoom out lagi, halus banget. Jadi percuma gitu kan, mau nyari efek guncangan gitu minim. By the way ini gue tanpa gimbal ya kan, pakai tangan doang gue slide gitu. Gue goyang-goyangin kanan kiri. Wah gila sih, gila kameranya parah.